Jumpa lagi kawan pelaut bersama channel Cerita Pelaut. Oke, kali ini saya akan coba berbagi pengalaman tentang bagaimana membuka carbon blast spring dari sebuah crane. Di sini menggunakan crane Codewell ya. Di sini saya ceritanya akan mengecek semua carbon blast dan slip-ringnya apakah dalam keadaan baik ataupun tidak, itu dengan cara melihat dari ketebalan ketebalan dari carbon blast tersebut. Dan juga biasanya sini karena kita kerja dengan batu bara, biasanya itu terdapat kotoran-kotoran seperti ya batu bara, dan juga bisa kotoran-kotoran dari oli ya, karena dia ada rembesan-rembesan di antara sela-sela tersebut ya. Oke, di sini kita akan membuka atau mengecek carbon blast dari tegangan AC nih ya. Di tegangan AC ini 690 volt. Nah, sini sebelum melakukan pekerjaan tersebut, kita harus safety dulu, yaitu seperti mematikan semua arus listrik yang ada di panel control room dan semua panel yang berhubungan dengan crane tersebut ya, atau dengan berhubungan dengan slip ring tersebut ya, untuk menjaga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Oke, setelah semuanya arus atau tidak ada power masuk ke sana, kita langsung bisa membukanya secara perlahan-lahan ya. Yang perlu diperhatikan di sini kita membuka banyak kabel. Nah, di sini yang perlu diperhatikan kalau kita membuka banyak kabel, itu yang perlu kita tekankan atau kita perlu perhatikan itu yaitu seperti tanda-tanda ya. Jadi semua kabel yang sudah dibuka kita langsung tandain, baik di kabelnya, di kabel brosnya, di ujung kabelnya. Jadi semua tanda-tanda harus ditandain ya. Jadi nanti sewaktu pas kita masang tidak akan lupa ya. Jadi untuk memastikannya kita bisa cek satu-satu di sini. Kabel brasnya bisa secara visual. Jadi ini ekstra hati-hati karena ini banyak baut-baut dan komponen-komponen elektrik. Biasanya sih kalau di Godwell itu di paling bawah itu dia menggunakan AC ya, jadi AC. Jadi ini kabel bras AC di paling bawah, di tengah itu kabel bras yang DC, dan di atas juga DC juga ya. Ini kalau seandainya kabel brasnya merasa udah haus, udah banyak haus, itu sebaiknya diganti ya. Karena di sini kita bisa mengganti kabel brasnya saja ataupun bisa mengganti dengan holdernya ya. Jadi seandainya kalau masuk holdernya masih bagus, kita hanya mengganti kabel brasnya saja ya. Itu dengan cara gitu ada semacam baut penguncinya, tinggal dibuka saja dengan obeng main ataupun kunci, misalnya kunci 10 atau kunci berapa ya, mungkin tergantung spring beda-beda. Itu bisa dibuka aja, dikendorin, nanti otomatis kita akan bisa membuka kabel brasnya ya. Nah, kalau kita membuka holdernya mungkin agak ribet lebih ini, tapi misalnya sih holdernya kalau masih fairnya masih bagus, dia tidak perlu kita ganti ya. Jadi kita hanya mengganti aja carbon blastnya saja ya. Enggak, di sini sekali lagi saya tekankan untuk tanda marking itu jangan sampai lupa ya. Jadi sebelum dibuka itu usahakan marking itu harus benar udah pasti, udah yakin. Jadi tidak ada yang kelewat ataupun yang tertukar, karena ini kalau tertukar bisa berakibat fatal ya. Apalagi ini kemebras, yaitu berarus AC tegangan tinggi ya, yaitu 690 volt. Oke, setelah kita semuanya cek dan dibersihkan menggunakan kontak cleaner ataupun electric cleaner, kita cek kembali semuanya, kita lihat-lihat kalau udah oke, kita pasang penutupnya, lalu kita akan cek lagi yang lainnya ya. Ya, di sini kita akan cek ini kabel bras DC. Yang tadi yang kita buka di paling bawah itu AC, ini kabel bras DC ya. Yang kabel DC dia lebih simple penataannya, tidak seperti yang dari AC tadi. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Di sini tuh yang berputar itu kabel blastnya ya. Jadi slip ringnya dia diam di tengah. Jadi yang berputar itu kabel blastnya. Dia berputar kalau seandainya crane itu dia sliding atau bergerak ya.
otomatis kabel beras itu akan berputar menekan slip ring. Itulah terjadi arus yang masuk ke komponen ya. Jadi seperti yang tadi juga, seperti yang dari yang AC diperjelas, di sini ada kabel beras dan holder. Nah, di sini kita bisa mengganti kabel berasnya saja ataupun dengan holdernya ya. Jadi kalau seandainya holder masih bagus, kita hanya ganti kabel berasnya saja dengan cara ya tadi itu mengendorkan pengikatnya. Lalu itu kita angkat kabel beras sedikit, lalu kita bisa ambil kabel berasnya, nanti kita ganti dengan yang baru ya. Jadi di sini yang perlu perhatikan juga kondisi slip ringnya. Kalau dia udah kebanyakan yang hitam-hitam atau kotoran, biasanya itu nanti hasilnya di antara kabel beras dengan slip ring itu tidak maksimal ya untuk mengantarkan arus. Itu sebaiknya memang diganti ya. Jadi kalau udah slip ringnya udah kebanyakan hitam, udah tembaganya kurang, itu sebaiknya diganti. Tapi kalau cuman kabel berasnya yang haus, jadi slip ringnya nggak usah diganti ya. Jadi kita hanya kabel berasnya saja yang kita ganti. Untuk pengecekan atau penggantian dari kabel beras, ini sebenarnya tidak ada standar waktu ya. Jadi kita bisa mengecek secara berkala, itu semacam maintenance, planning maintenance-nya. Kita cek, ya bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali, tergantung kondisi dari slip ring dan kabel berasnya ya. Kalau seandainya slip ringnya masih baru, dan kabel berasnya baru, mungkin untuk pengecekan bisa agak lama ya. Tapi misalnya kalau yang udah lama, udah bekas, bisa intervalnya lebih cepat lagi ya. Oke, setelah kita buka, kita bisa bersihkan dengan menggunakan electric cleaner atau contact cleaner dari semua debu-debu atau kotoran-kotoran yang menempel di kabel beras tersebut akan tersingkirkan dengan ini ya, contact cleaner khusus untuk elektrik ya. Dan usahakan setelah kita bersihkan tuh semua bersih ya, jangan sampai ada kotoran-kotoran lagi ataupun ada tetesan oli yang suka menghambat dari arus hati keluarnya. Jadi kita bersihkan setiap sudut yang kira-kira terlihat kotor. Kita bersihkan dengan kontaktor cleaner ini. Nah, segera dikiranya udah selesai, kita perhatikan, kita cek lagi, jangan sampai ada yang basah-basah. Harus dalam kondisi kering semua ya, karena ini arus listrik. Oke, segera dikira selesai, kita akan pasang covernya ya. Lalu nanti kita akan tes dengan cara menghidupkan kerennya, dan kita perhatikan kondisi kabel berasnya apakah ada percikan atau tidak. Kalau tidak ada, begitu kondisi bagus ya. Oke, sekarang kita akan melakukan pengetesan ya. Dan pengetesan dengan cara kita menghidupkan mesin kerennya, lalu kita coba berputar. Nah, sini kita bisa perhatikan di sini kabel berasnya yang berputar ya. Jadi slip ringnya diam, kabel beras berputar. Kita perhatikan satu persatu. Jangan sampai ada percikan api situ ya, itu akan berakibat fatal. Jadi ini harus safety, tidak ada percikan api. Nah, di sini kita perhatikan semuanya aman ya, jadi tidak ada percikan api. Ini dia berputarnya pelan saja ya, dia memutar sesuai dengan yang digerakkan oleh kerennya, tidak cepat seperti roda atau apa ya. Ini pelan-pelan saja dia menekan kabel beras, menekan slip ring tersebut ya. Oke, mungkin demikian saja ya cara mengecek kabel beras dan slip ring pada sebuah kren. Di sini saya menggunakan kren Goodwill. Semoga bermanfaat.
Dan jangan lupa selalu waspada dalam setiap pekerjaan, utamakan keselamatan dan selalu menggunakan alat pelindung diri ya. Semoga selamat dalam setiap pekerjaannya. Oke, terima kasih sudah menonton. Salam pelaut Indonesia.